Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Quran, para asatid wal asatidah serta rekan-rekan santri Bait Al-Quran angkatan 36 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk sekedar menyaksikan saya menyampaikan kultum singkat ini. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya sekedar informasinya, di sini teman-teman ada yang belum kebagian HP belum? Tadi pagi. Udah kebagian semua? Saya kan udah, itu temanya udah tak kasih di split state. Kira-kira ada yang perlu kita bahas nggak? Ada. Oke. Soalnya tadi sebelum saya maju, itu ada teman saya yang bertanya, itu apa sih insecurity gitu? Apa itu insecurity? Dia itu kayak, apa itu insecurity? Nggak tahu. Mungkin karena dia itu nggak pernah buka sosmed, IG, WA, ataupun TikTok. Dia punyanya HP Nokia jadul gitu. Ataupun dia lagi fokus ngerjain skripsinya yang sampai semester 12 belum selesai. Baik, sebelum kita masuk ke tema, saya jelaskan dulu ya. Zaman sekarang kan kita pasti punya media sosial. Di sini siapa yang punya Instagram? Coba angkat tangan. Yang punya Facebook? Yang punya TikTok? Punya semua ya? Punya semua tapi nggak follow saya, itu nggak ada artinya. Baik. Sosial media baik Instagram, Facebook ataupun TikTok itu sebenarnya menurut saya ya netral. Dia itu bukan bisa bertambah baik ataupun bertambah buruk. Salah satu bertambah baik itu kalau di daerah saya di Pekalongan itu ada namanya online shop atau jualan online. Itu bukan sekedar jualannya. Jadi bisa dibayangkan omset dari online shop itu bisa mencapai 20 sampai 30 juta per bulannya. Itu baru omset kotor. Kalau omset bersih mungkin 10 juta, melebihi UMR DKI Jakarta ya Kang Siraj ya. Oke. Nah, akan tetapi di balik dampak positif medsos tersebut ada dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu karena kita itu sering scroll, maka banyak-banyak orang yang update story, update status di media sosial tersebut sehingga sesuatu itu berulang-ulang sehingga kita itu kayak terdistraksi gitu. Kayak banyak yang flexing, POV Gen Z, umur 25 udah punya rumah sendiri, udah pernah jalan-jalan ke Amerika, ke Singapura gitu. Nah, itu menyebabkan kita itu bisa menjadi minder. Nah, di sini saya akan bukan menjelaskannya, tapi menginformasikan beberapa tips untuk tidak minder terhadap pencapaian orang lain. Yang pertama yaitu ma'rifatun nafsi atau mengenali diri sendiri. Ma'rifah ya, dari kata arafa ya'rifu. Ma'rifatun nafsi. Jadi dari diri kita sendiri itu punya potensi. Ada yang suaranya merdu sampai mendayu-dayu gitu. Kalau imam ya. Ada yang ahli tafsir
sampai dijuluki ulama Jakarta. Ada yang juga yang perempuan ini sarjana matematika, yaitu seperti siapa ya, matematika itu nggak kenal. Oh, oke. Yang pertama itu ma'rifatun nafsi. Salah satu ayat Quran yang menyebutkan tentang ma'rifatun nafsi yaitu di surat Ar-Rum. Ayatnya saya lupa, bunyinya seperti ini. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Awalam yatafakkaru. Apakah kalian tidak pernah memikirkan bi anfusihim kelawan awak dewe sira kabeh? Kenapa yang disebutkan itu bi anfusihim, bukan bi akribaihim gitu? Karena kita itu sebelum kita menasehati orang lain, sebelum kita memberikan saring kepada orang lain, kita introspeksi diri sendiri. Banyak yang sebetulnya ayat yang menyebutkan untuk diri kita sendiri, seperti ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ataupun saat kita zikir habis sholat, yang kita sebut itu diri kita sendiri. Contohnya, astaghfirullahaladzim, li wali walidayya. Li terlebih dahulu, baru kemudian wali walidayya, orang tua kita. Nah, salah satu cara untuk menghadapi minder saat kita melihat pencapaian orang lain itu dengan ma'rifatun nafsi, mengetahui potensi diri kita. Kita mungkin mempunyai kelemahan, tapi nggak semua kelemahan kita itu menjadi halangan untuk kita terus maju. Ada beberapa orang yang justru kelemahannya itu bisa menjadi potensi untuk dirinya itu berkembang di masa mendatang. Contohnya bisa cari sendiri di Google, banyak itu. Karena kan udah HP-nya udah dibagi ya. Yang kedua itu muhasabah diri sendiri. Muhasabah itu dalam artian introspeksi diri atau menilai diri sendiri gitu. Ini merupakan sesuatu yang penting ya. Karena gimana ya? Introspeksi diri itu enggak melulu bukan bagi orang yang buruk. Karena bagi orang yang buruk itu dia itu pasti udah merasa buruk dan dia itu pasti ada keinginan untuk menjadi baik. Walaupun itu sulit untuk dilakukan orang tersebut. Yang perlu saya garis bawahi itu orang-orang yang berada di lingkungan positif living gitu, mungkin bahasanya. Mereka itu kan kayak nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat maksiat, tapi kan sebenarnya tanpa mereka sadari perlu juga untuk muhasabah atau introspeksi diri. Seperti air galon yang ada di dispenser itu. Kalau kita amati itu kan kayak jernih, bersih gitu ya. Tapi kalau kita teliti lebih dalam di dalamnya itu, sebenarnya itu masih ada banyak kotoran yang perlu kita bersihkan setiap bulannya, setiap harinya bahkan. Karena itu akan mengganggu cita rasa air tersebut. Nah, dari permukaan air tersebut bisa kita jadikan contoh bahwa setiap orang itu harus introspeksi diri. Nggak bisa orang itu selalu jernih, selalu baik gitu. Karena pasti ada kesalahan tiap harinya. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, itulah dua cara kita untuk menghadapi rasa insecure kita terhadap orang lain. Oh, waktunya sudah selesai. Al-waktu qad intaha, yakfi mungkin hadza minni, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.